Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online Pargemit Unitas Manulai 2 pada hari Minggu 22 Agustus 2021. Nah, di sini adik-adik akan ditemani oleh Kak Igel dan juga guru-guru Sekolah Minggu yang lain. Dan Kak Igel percaya walaupun kita dalam masa pandemi ini dan kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi Kakak Igel di sini percaya bahwa adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu dengan penuh semangat dan sukacita. Baik adik-adik, di sini Kak Igel tidak sendiri, tetapi Kak Igel ditemani oleh Kak guru sekolah minggu yang lain, yaitu Kak Glory dan juga Kak Angel. Oke adik-adik, mari kita mulai sekolah minggu kita dengan lagu yang semangat. Maka itu Kak Igel ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Big or Small. Oke adik-adik, mari kita angkat satu pujian lagi, pujian yang semangat, yaitu kakek-kakek nenek-nenek. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa pembukaan. Karena itu adik-adik semuanya ambil sikap doa, lipat tangan dan kita tutup mata. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Bapa, kami berterima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau masih menyertai kami dari malam kami tidur hingga pagi hari ini kami bangun ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Kiranya Engkau memberkati, Engkau tuntun sehingga sekolah minggu kita dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Bapa. Tuhan Yesus, hanya inilah doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, di waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Oke baik, salam adik-adik. Tiba saja kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu yang Kak Ale ambil, yaitu dalam Injil Matius 5 ayatnya ke-44 sama Injil Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Baik adik-adik, sebelum itu mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan cinta-Mu. Engkau sudah menuntun kami semua dari pagi kami memulai sekolah minggu kami hingga pada saat ini semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Kini tiba saja kami akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sebagai guru par, sebagai anak-anak, apakah yang boleh dapat mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke baik adik-adik, ada dua ayat saja, yaitu dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-44 di bawah perikop, yaitu Yesus dan hukum Taurat. Di ayat yang ke-44 itu berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Nah, adik-adik, kita pindah lagi di Injil Lukas 26 Injil Lukas 6 pasal 27, yaitu tetapi aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, adik-adik, dalam dua pasal ini Kakak Ale ambil tema yaitu saling mengasihi. Nah, adik-adik, di sini berbicara tentang mengasihi, pasti adik-adik juga tahu bagaimana cara adik-adik mengasihi adik-adik punya teman. Tetapi di situ juga kita harus mengasihi atau punya musuh adik-adik. Karena di sini di Injil Lukas, adik-adik coba baca di situ ayat yang ke-4 itu, adik-adik bisa baca kembali, yaitu di mana Tuhan Yesus bilang di situ, tetapi aku berkata kepadamu. Di situ A besar, berarti Tuhan Yesus yang bilang. Nah, adik-adik sini Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Nah, adik-adik di sini Tuhan Yesus suruh ketong supaya harus saling mengasihi atau punya musuh. Adik-adik juga harus saling mengasihi adik-adik punya musuh. Jangan kok adik-adik sebentar ada masalah dengan kawan yang satu, sudah bawa kawan dengan dia. Adik-adik sudah boleh buat begitu, karena itu Tuhan Yesus sudah suka.
Nah, Tuhan Yesus suruh adik-adik harus saling mengasihi, harus saling minta maaf. Kalau dia buat salah, kalau dia minta maaf, adik-adik harus kasih maaf. Atau adik-adik buat salah di dia, adik-adik harus minta maaf. Supaya jangan ada dendam satu sama dengan yang lain. Misalkan adik-adik di lingkungan kehidupan adik-adik, di situ adik-adik dong merasa bahwa oh beta di gang sebelah sini lebih hebat dari gang sebelah sana. Nah adik-adik, itu Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Seharusnya adik-adik harus saling mengasihi, saling menghormati. Nah di sini adik-adik harus menjalankan apa yang Tuhan Yesus mau. Dari kecil nih adik-adik harus jalankan sudah, supaya nanti sampai dewasa nanti adik-adik bisa merasakan bahwa apa yang beta lakukan dari kecil beta bisa lakukan dari sampai tua pun beta bisa melakukan itu hal, yaitu mengasihi. Nah kalau adik-adik sudah lakukan dari jahat dari kecil, maka akan terbawa sampai maut menjemput adik-adik. Pokoknya adik-adik harus mengasihi adik-adik punya musuh, teman, sahabat. Pokoknya siapa saya yang buat adik-adik marah, jangan marah balik. Tapi adik-adik harus mengasihi dia, berdoa buat dia, sehingga dia pasti dia merasa bahwa betul beta marah dia, tapi kenapa dia sonde marah beta, kenapa dia sonde pukul beta, tapi dia malah berdoa untuk beta. Pasti adik-adik sonde tahu, tapi dalam dia punya hati ya, itu pasti dia akan merasakan bahwa oh, betul beta lakukan jahat di dia mah, dia selalu berbuat baik di beta. Nah itu satu contoh yang adik-adik buat sehingga dong bisa sadar diri tuh, bilang oh kenapa ya beta berbuat jahat di dia tapi dia selalu berbuat baik di beta. Itu adalah salah satu contoh adik-adik merangkul dia untuk kembali dalam kebaikan, atau ajak dia kembali datang supaya berbuat baik, jangan berbuat jahat kepada sesama. Nah di sini Kak Ale punya satu cerita di mana kalau misalkan adik-adik punya teman sebangku, mulai dari SD adik-adik sama-sama sampai SMP, di situ di mana kebutuhan ekonomi atau di mana sekolah adik-adik punya teman ini dia orang kaya, nah, dia harus sekolah di sekolah yang swasta, dan adik-adik orang sederhana harus sekolah di sekolah negeri. Tetapi kalau adik-adik selalu berdoa buat dia dan dia juga selalu berdoa buat adik-adik, pasti suatu saat nanti kalau adik-adik bertemu dengan dia pasti akan merasakan sukacita. Bilang, oh, mas kenal beta kok, pasti kata adik-adik tahu kalau orang Kupang bilang, bro, mas kenal beta kok, atau karena mas kenal beta kok yang dulu kata masih sekolah sama-sama nih, sekarang kerja di mana? Oh, pasti adik-adik pernah, pasti nanti suatu saat nanti kalau adik-adik besar tumbuh dewasa, kalau ketemu adik-adik punya teman lama, pasti akan tanya begitu. Nah, kalau adik-adik saling mengasihi, pasti di situ adik-adik akan merasakan bahwa Tuhan juga akan mengasihi adik-adik. Nah, di dalam dunia ini adik-adik memang tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Tapi kalau adik-adik melakukan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan juga memberkati adik-adik. Apa yang adik-adik minta, Tuhan akan berikan. Tetapi sonde langsung kasih, itu butuh proses adik-adik. Butuh proses. Mungkin adik-adik minta hari ini, tapi Tuhan kasih mungkin bulan depan. Kalau adik-adik bilang langsung kayak minta ini hari harus ada, kalau Tuhan kasih sonde sesuai, pasti adik-adik kecewa. Karena Tuhan bilang belum dia punya waktu, adik-adik sudah minta. Nah, di sini adik-adik coba kembali buka di Lukas 6 ayat 27, itu bilang, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, adik-adik, dalam Lukas 6 ayat 27 yang tadi Kakak Ale bilang, harus mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang benci katong. Nah, benci katong artinya orang benci adik-adik, adik harus mengasihi dia. So, dia boleh, oh, lu buat beta, lu pikir lu saya bisa, beta juga bisa. Kadang adik-adik berpikir seperti itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau seperti itu. Kalau adik-adik berbuat jahat dengan jahat, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang harus balas jahat dengan apa? Adik-adik
kebaikan. Nah, adik-adik harus melakukan kebaikan, harus saling mengasihi, saling menghormati. Nah, adik-adik berbicara tentang menghormati, ya ada beberapa hal yang Kak Ale kasih kepada adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik harus menghormati adik-adik punya orang tua. Kalau orang tua marah kepada adik-adik karena adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik sonde boleh sambung orang tua atau sonde pokoknya kata bisa orang Kupang nak bilang mangomel itu basambung kata tuh, adik-adik sonde boleh buat begitu. Itu Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus sonde suka anak-anak yang suka melakukan hal seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mau kalau orang tua marah, katong diam sah. Adik-adik harus diam. Dan kalau baik adik-adik terima. Kalau sonde baik adik-adik dong buang jauh-jauh begitu. Dan yang kedua, adik-adik juga harus menghormati kakak-kakak. Pokoknya adik-adik dong punya kakak yang lebih umur, harus menghormati supaya adik-adik dong kelak nanti juga akan dihormati oleh orang begitu. Di luar sana, besok lusa, adik-adik jalan di mana, pasti orang akan hormati. Bayangkan adik-adik, kalau adik-adik dong misalkan sekolah, mendapatkan jabatan, adik-adik dong coba pergi desa-desa, pasti orang kampung itu pasti menghormati, sangat menghormati adik-adik. Apalagi orang-orang tua, pasti akan menghargai adik-adik semua. Kalau adik-adik juga tanam penghormatan itu dari kecil, yaitu saling mengasihi juga adik-adik tanam dari kecil, berarti adik-adik bisa merasakan suatu saat nanti dalam masa tua, pasti adik-adik merasakan bahwa oh beta lakukan hal seperti ini dari kecil, ternyata beta petik juga di masa tua Nah, adik-adik dalam 2 ayat ini Kak Ale mau ajak adik-adik supaya yang pertama yaitu saling mengasihi, menghormati, menyayangi satu sama dengan yang lain. Dalam ketiga hal ini adik-adik harus belajar supaya ke depan adik-adik bisa menjadi orang yang baik, yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, teman, sahabat, maupun orang-orang di lingkungan adik-adik. Baik, adik-adik, ini dapat Kak Ale bagikan, tapi Kak Ale ada minta 1 ayat untuk adik-adik nanti hafal ayat hafalan di pos masing-masing, nanti dibantu oleh teman-teman guru, yaitu di Lukas 6 ayat 27. Itu berbunyi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di sini mari Kak Ale ajak adik-adik semua ambil sikap yang baik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu kepada kami anak-anak-Mu, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi kami yakin Tuhan Yesus akan menyempurnakan semuanya itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mengajarkan kami anak-anak-Mu, baik sebagai pengajar, sebagai anak sekolah minggu, untuk selalu saling mengasihi satu sama dengan yang lain, baik itu musuh kami maupun orang yang membenci kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan kami, ampunlah dosa kami yang banyak. Demi Yesus Kristus, kami berdoa Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, karena Katong sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ale, tiba saatnya Katong akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, sebelum Katong memberikan persembahan, Kak Angel punya satu firman yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Kalau semua sudah dapat, Katong baca sama-sama. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 di bawah perikop pelayanan kasih.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke, tiba saatnya ketong akan berdoa untuk memberikan persembahan. Mari ketong semua berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami semua telah mendengarkan sedikit akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh berguna untuk kehidupan kami dan dapat kami pakai sebagai bekal untuk kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pekebaran-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di gereja kami, gereja komunitas. Inilah doa dan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan salah kami, karena hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, mari kita sama-sama angkat pujian yang berjudul Berilah yang Baik. Oke adik-adik, tiba saatnya ketong mau doa syafaat. Untuk itu, mari ketong semua tunduk kepala dan angkat ketong pun hati. Ketong sama-sama berdoa di Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu. Dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kami semua percaya itu semata-mata karena tuntunan dan cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk pendidikan kami masing-masing, pertumbuhan kami. Kiranya Engkau memberkati pendidikan dan pertumbuhan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh dan kami boleh melaksanakan pendidikan kami dengan baik, semata-mata karena cinta dan kasih sayang-Mu ya Tuhan Yesus. Kedua orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Biarlah kedua orang tua kami boleh diberkati selalu oleh-Mu ya Tuhan Yesus, dan dapat membimbing kami semua. Ya Tuhan Yesus, persembahan juga yang telah kami berikan, kiranya Engkau memberkati. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, biarlah kami boleh pulang dari tempat ini sampai di rumah tangga kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, kau sungai kehidupanku.
adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti, dan sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Tetapi adik-adik jangan lupa untuk memakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Terima kasih, shalom. Katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 ku tak